Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita tidak ada yang hidupnya baik-baik saja. Pasti semua di antara kita diuji dengan ujian masing-masing. Iya apa iya? Aa lihat ini wajah yang hadir, wajahnya mirip semua. Ini kelihatan wajah banyak masalah kelihatan. Betul apa betul? Mohon maaf, di antara ciri manusia yang hidup itu pasti dikasih ujian. Pasti punya masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu Aa? Sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Hidup ini tempatnya ujian. Sehat ujian, sakit ujian. Jawab, sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang cakep punya suami yang kurang cakep, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang cerewet, punya istri yang banyak mintanya, punya istri yang belanja online terus, punya istri suka mengeluh. Ujian, betul apa betul? Maka dalam ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita di surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia akan bertemu dengan yang namanya kematian, dan sebelum dia wafat, selama dia hidup di muka bumi, Allah akan uji mereka dengan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyedihkan. Betul? Yang baik, yang buruk, dua-duanya adalah apa? Ujian. Maka mohon maaf, jangan rapuh terjatuh karena ujian. Jangan resah gelisah karena ujian. Jangan terpatah terluka karena ujian. Betul? Lekas pulih dari pilu yang perih. Lekas sembah dan sembuh dari semua keadaan yang pernah membawa kita hampir menyerah dalam keadaan. Betul? Bunda sayang, banyak orang yang stres karena ujian. Padahal Allah tidak mungkin mengujimu melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah menguji kita? Karena ternyata ujian itu tanda Allah mencintai kita. Kata Nabi SAW, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Ujian itu bukan cara Allah membencimu. Ujian itu bukan cara Allah menghukummu, tapi ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah memeluk tubuhmu. Ujian itu cara Allah membelai kepalamu. Dan ujian itu cara Allah mendekatkan rindunya kepada dirimu. Karena biasanya kalau pas lagi diuji, bunda lebih dekat gak sama Allah?
Doanya lebih lama, betul? Sujudnya lebih panjang, bahkan bisa menangis, betul? Yang paling hebat belum azan udah sholat. Maksudnya berlama-lama dalam sholat, betul? Ada qobliyah dulu, ada ba'diyah dulu, betul? Bukankah itu Bunda rasakan pas lagi diuji, betul? Maka percayalah, ujian itu adalah tanda Allah mencintai kita. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya makin disayang sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Dan ujian juga bisa menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada yang mau. Ya, silakan. Silakan. Ya, Bu. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparti dari Majelis Taklim Nahdlatul Ummahat Siraca Serang, Banten. Banten, tepuk tangan untuk orang Banten. Izin saya mau menceritakan kisah tetangga saya. Iya. Gimana Kak? Begini Kak. Ya. Tetangga saya punya anak perempuan, umurnya sudah 25 tahun. Kebetulan udah mau menikah. Tapi tetangga saya merasa keberatan karena calon suaminya ini sudah beristri atau mau poligami. Calon menantunya sudah beristri. Dan mau poligami. Anak tetangga Ibu mau dipoligami. Iya, mau dipoligami. Oke. Jadi merasa keberatan kalau anaknya dijadikan istri kedua. Terus kan istri kedua itu di mata orang-orang kelihatan jelek. Jadi istri Teman tetangga Ibu? Iya, tetangga saya merasa keberatan sekali untuk memberikan restu kepada anaknya karena itu dipoligami ya. Ya, dengan pandangan masyarakat kalau jadi istri kedua itu dilihatnya jelek, kurang bagus. Ya. Bahkan dia merasa hancur ketika si anak ini minta izin untuk jadikan istri kedua. Terus yang dipertanyakan, di mana kasih sayang Allah kepada ini terhadap ujian ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah cukup jelas dengan pertanyaannya ya. Iya. Di mana kasih sayang Allah dengan ujian anaknya akan dijadikan yang kedua? Iya. Mungkin maunya yang pertama kali Bu anaknya Bu. Nah ini kan adalah ujian karena yang kedua tuh dianggapnya kurang bagus. Iya. Gimana? Bunda, tolong jawab. Apakah ada yang salah jadi istri kedua? Sebentar. Cek nih, cek A. Apakah ada yang salah jadi istri yang kedua? Tidak. Jawabannya belum tentu. Ulangi. Apakah ada yang salah jadi istri yang kedua? Belum tentu. Mohon maaf, memang ada orang yang takdirnya jadi istri yang kedua. Betul? Tapi dengan syarat boleh jadi istri yang kedua, tapi mohon maaf jangan sampai mengambil kebahagiaan istri yang pertama. Gimana caranya AA? Gak mungkin AA. Mungkin begitu jawaban kita. Berarti izin untuk jadi istri yang kedua harus bisa bertemu dulu dengan istri yang pertama. Betul nggak? Silaturahmi dulu. Betul? Ngobrol dulu. Kata ibu, boro-boro. Berarti
Kalau nggak berani, kalau nggak mau mengambil konsekuensi seperti itu, jangan. Betul apa betul? Bagaimana mungkin kita bahagia di atas penderitaan orang lain? Tapi bunda juga jangan nyalahin orang yang jadi takdir istri kedua. Selama suaminya adil, selama suaminya mau adil, dan selama suaminya mengusahakan untuk adil, silahkan. Menurut Aa mah bukan ujian itu mah. Menurut Aa mah itu mah pilihan. Iya. Betul nggak? Iya, kalau nggak mau jangan. Iya. Kalau mau silahkan. Kalau nggak mau Jangan. jangan. Kalau mau Silakan. kenapa jadi yang pusing? Betul apa betul? Maka izin mohon maaf, tidak semua orang bisa dan mampu Menjadi Betul? yang kedua. menjadi yang kedua. Atau untuk mencari yang kedua juga nggak semua orang bisa. Enggak semua. Lihat saya. Bang Bedu, menurut ibu, lihat dari tampangnya. Menurut ibu kira-kira Bang Bedu bisa nggak? Ada istrinya di sini. Nggak ada. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Belum tentu. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak punya kemampuan berbuat adil. Nggak Bu. adil. Sok, menurut ibu nih, AA. Nah, Kira-kira Nah. Pengen semua. AA bisa. Nah. Punya potensi. Akan ada yang mau sama AA. Benar. Belum tentu ibu. Ibu punten ya, mungkin ngelihat AA mah ilmunya ada. Ada. AA juga mungkin rezekinya juga Mapan. ada. Tapi mohon maaf Bu, bab ini mah belum tentu. Dan menurut saya satu aja saya itu belum bisa tanggung jawab dengan baik, Bu. Seandainya istri AA membawa sahabatnya yang baik dan cantik sekali, dibawa kepada AA Hilman suamiku. Ini adalah sahabatku yang paling baik, Oke. cantik, soleha, dari keturunan baik-baik. Maukah kau? Belum selesai. Maukah kau mencarikan jodoh untuknya? Bukan pendidikannya. Boleh. Saya bilang kalau ada yang nawarin ke saya, enggak pakai lam. Enggak. Bunda. Iya. Jadi izin Bunda sayang, yang tadi mah babnya pilihan. Kalau kita mau memilih silahkan. Dan ingat kalau kita nggak mau ya jangan. Karena kadang masalah itu bukan datang tiba-tiba. Tapi kadang masalah itu datang karena kita yang ngundang. Masalah itu datang. Iya apa iya? Makanya Bunda jangan suka nyari masalah. Betul nggak? Bunda jangan suka nyari-nyari. Kalau kita nggak kuat dan nggak mampu, lebih baik menghindar. Setuju? Maka izin Bunda sayang bilang sama tetangganya, ini mah pilihan. Mungkin yang datang sekarang teh laki-lakinya yang sudah punya istri. Boleh kita tolak? Boleh. Nah, Ibu jawab kalau cinta. Kalau cinta. Iya, makanya kalau kita mau memilih dan memperjuangkan silahkan. Tapi kalau dari awalnya udah berat, kesannya berat atau enggak? Berat. Makanya lihat bibit, bebet, bobot. Bibitnya dilihat, bebetnya dilihat, bobotnya dilihat. Jangan main tiba-tiba yang datang udah terima aja. Tenang. Pernikahan bukan perlombaan. Bukan yang lebih cepat lebih baik, betul? Belum tentu. Makanya sing sabar. Kalau Bunda mau memilih dengan segala ujiannya silahkan. Tapi kalau gak kuat, lambaikan tangan. Maafkan, aku tak sekuat itu, betul?
jangan suka nyari-nyari masalah. Iya Pak ya? Ya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Dan sebelumnya ada pertanyaan seperti biasa yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Sudah ada dari @Sasa Danisa. Assalamualaikum wahai ahli surga yang wajahnya sungguh menenangkan hati. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin cerita Ustadz Hilman. Akhir-akhir ini beban hidup saya sungguh berat. Halo, siapa nih? Iya. Maaf. Ya. Izin cerita Ustadz Hilman, akhir-akhir ini beban hidup saya sangat berat. Qadarullah, saya dan ayah mengalami kecelakaan. Saya alhamdulillah berhasil selamat. Namun ayah tewas di tempat. Semenjak itu, ibu selalu menyalahkan saya. Katanya anak pembawa sial. Saya anak pembawa sial. Andai dia tidak melahirkan saya, pasti hidup ibu tidak akan hancur ditinggal ayah. Selain ayah, abang juga memarahin saya karena menjadi penyebab ayah meninggal. Andai saat itu saya tidak bersikeras meminta ditemani ke toko sepatu, pasti ayah tidak akan pergi. Saya awalnya berusaha kuat menghadapi cobaan ini Ustadz. Tapi kata-kata kasar yang dilontarkan ibu dan abang seakan membunuh saya secara perlahan-lahan. Dan akhirnya saya berpikir, apakah saya akan menyusul ayah saja agar ibu dan abang bisa senang. Apalagi sudah tidak ada tempat untuk saya di rumah itu. Saudara jangan ditanya, mereka semua pergi meninggalkan saya. Yang jelas-jelas saya sedang membutuhkan dukungan moral. Mohon pencerahannya Ustadz, saya harus bagaimana melewati masa sulit ini. Bunda, ada satu sikap yang harus kita miliki saat kita menghadapi ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap itu namanya ridho. Apa? Ridho artinya menerima. Ulangi. Menerima. Ridho, menerima. Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Allah yang maha menggenggam takdir, Allah yang maha memberikan takdir. Betul? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Tinggal katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Dan Bunda semua harus yakin ya, bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita illa biiznillah, kecuali semua terjadi atas izin Allah. Kadang kita suka merasa Allah nggak ngerti perasaan kita. Kadang kita suka berpikir Allah nggak tahu keadaan kita. Padahal mohon maaf, Allah tahu atau tidak? Tahu. Allah Al-Alim, Allah yang maha tahu. Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, menentukan apapun untuk kita. Kita dapat musibah. Misal, orang yang kita cintai diambil usianya sama Allah. Sebut saja, misal orang tua kita meninggal, sedih atau tidak? Pasti sedih. Tapi kalau kita melihat kasih sayang Allah dari apa yang menimpa kita, akan membuat kita lebih kuat menghadapinya. Jawab, kita sayang gak sama orang tua kita? Sayang. Allah sayang gak sama orang tua kita? Kira-kira siapa yang lebih sayang sama orang tua kita? Allah. Kita sayang sama keluarga, Allah sayang sama keluarga kita. Siapa yang lebih sayang, kita atau Allah? Allah. Sing ridho. Ibadah yang paling tinggi pahalanya ridho atas ketentuan Allah. Maka doanya kan sama semua. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Faman rodiya falahur ridho, wa man sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah dengan ketentuan Allah, Allah pun marah kepadanya. Betul? Maka jangan berlari dari rasa perih, tapi hadapi dan belajar menyembuhkan. Betul? Masalah itu bukan untuk dihindari, masalah itu untuk dijalani. Iya apa iya? Iya. Percayalah, seberat apapun masalah kita hari ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita sebelum ini. Betul? Sok jawab. Sebelum ini ada masalah tidak? Ada. Selesai tidak? Selesai. Kenapa harus jatuh dan terpuruk gara-gara satu masalah yang kita hadapi saat ini? Dan mohon maaf, semua ujian yang kita terima saat ini, kira-kira orang sebelum kita sudah melewatinya apa belum? Sudah. Tidak ada masalah yang baru. Jadi kalau ada yang bilang, cuman saya, ujian ini cuman saya. Kan gitu kan? Sampai kita bertanya, kenapa harus saya? Kita ini bukan orang yang pertama dengan ujian itu. Sok jawab, diuji dengan pasangan. Sebelum kita, ada nggak orang yang diuji dengan pasangan? Ada. Bukankah manusia pertama Nabi Adam diuji oleh pasangan? Betul? Bukankah Nabi Nuh juga diuji oleh istrinya? Iya apa iya? Ustaz, saya diuji sama anak saya. Bukankah Nabi Adam ujiannya Khabil dan Khabil anaknya? Bukankah Nabi Nuh anak pertamanya durhaka? Betul? Ujian saya mah, saudara, ipar adalah maut. Jawab, ada nggak sebelum kita yang diuji sama saudaranya? Bukankah Nabi Yusuf diuji oleh kakak-kakaknya? Betul? Ujian saya mah orang tua, berat orang tua saya. Bukankah Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya? Ujian saya mah paman. Bukankah Nabi Muhammad diuji oleh pamannya? Betul? Aku mah difitnah. Bukankah Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Difitnah. Terus masalah mana yang baru? Yang mana? Yang mana? Ustadz, saya mah ujiannya ekonomi. Bukankah sahabat Nabi Bilal bin Rabah ujiannya ekonomi? Betul? Ustadz, saya mah uang mah banyak. Tapi jangan lupa, bukankah Nabi Sulaiman juga diuji dengan harta yang banyak? Jadi sebenarnya tidak ada masalah yang baru. Betul? Berjalannya waktu insya Allah akan selesai. Makanya bunda jangan putus asa. Jangan stres. Jangan frustasi. Jangan bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Yang tegar. Jangan cengeng dalam hidup. Semua orang diuji dengan ujian masing-masing. Maka bunda harus bahagia dalam hidup. Betul? Diuji dengan pasangan. Gak apa-apa. Kalau bunda jadi baik gara-gara pasangannya baik, biasa tidak? Biasa. Tapi bunda jadi lebih baik walaupun suami tidak baik, baru luar biasa. Setuju? Pulang dari sini, pemirsa BTV hari ini, jangan sedih, jangan terpuruk, bahagia, senyum. Sok, angkat tangan kanannya. Simpan di pundak sahabatnya. Ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku. Besti-besti.
Kata Ahilman, hidup kita harus bahagia. Jangan galau. Jangan sedih. Harus bahagia. Senyum. Bahagia. Sahabatku, kalau saya lagi ngomong, lihat wajah saya. Tepuk tangan buat Bunda semua. Lagian ibu kayak orang mau turun dari bajai, main tepak pundaknya aja. Jangan sedih. Iya, orang ngomong dilihat bu, main tepok-tepok aja ibu. Ya, baik. Dan baik. Oke. Sekarang seperti biasa, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tepok pundak? Tepok pundak lagi. Ya. Silakan. Silakan, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amalia dari Majlis Taklim Nahdlatul Ummahat, Perumnas Ciracas, Kota Serang, Banten. Oke, Serang, Banten. AA mau curhat. Iya. Begini AA, anak saya perempuan berencana mau menikah. Persiapan alhamdulillah sudah 75%. Qadarullah anak saya mendapatkan ujian AA. Calon suami anak saya ternyata sudah menghamili. Ini kaget. Kaget. Saya mah insya Allah aman, Kaget. Nih yang jatuh gara-gara gandul-gandul, cepet jatuh. Mohon maaf, kaget Bu. Iya. Jadi calon sudah suami anak saya sudah menghamili mantan pacarnya. Jadi calon suaminya sudah menghamili mantan pacarnya. Sekarang hamil 5 bulan dan minta pertanggungjawaban. Tapi anak saya sadar dan paham bahwa hamil pasti berat dan sulit tanpa didampingi pasangan ya. Akhirnya anak saya membatalkan pernikahannya. Iya. Izin AA, Iya. apa yang saya lakukan agar anak saya bisa bangkit, bisa move on, dan bisa menerima laki-laki yang bersedia menikahinya. Mohon solusinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kaget nggak? Kaget, bukan ibu kaget, saya yang kaget ini. Untungnya bukan anak. Tapi kayaknya ini memang ujian yang mungkin bisa jadi ada yang harus disyukuri juga kali ya. Iya. Kalau nggak tahu sekarang, ntar dari rumah tangga juga Betul. seperti itu kan ya mungkin ya. Tapi nanti jawabnya ibu ya, silakan. Bunda, kadang dalam hidup lebih baik sakit hari ini daripada sakitnya akan datang belakangan. Betul? Bunda sayang bilang sama anaknya, kamu beruntung nak, dibukakan sama Allah sifat asli laki-laki itu. Betul? Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul? Jangan menangisi orang yang pernah menyakitimu. 2 kali ruginya. 1, rugi dia nyakitin kita. 2, rugi kita nangisin orang yang nyakitin kita. Buat apa? Dah bilang sama anaknya, untuk semua yang pernah dibukakan masalah dari orang yang pernah nyakiti, beruntung sebelum sakitnya berkepanjangan. Betul? Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik.
Yes. Tepuk tangan buat anaknya ibu. Ulangi ya. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Kadang hati ini terlalu berisik dengan semua yang pernah mengusik di hati kita. Wah, cakep banget. Catat Bu, catat. Jangan minta diulangi lagi, lupa juga. Bunda, kadang yang bikin kita nggak bisa move on dari keadaan tuh apa? Karena kita masih merawat orang yang pernah nyakitin di hati kita. Betul nggak? Lepaskanlah ingatan. Lepasin. Betul nggak? Sebenarnya yang mau gantiin tuh sudah ada. Cuman hati kita masih dikunci sama orang yang pernah nyakitin kita. Betul nggak? Betul. Lepasin, hapus. Lepaskanlah. Ini tantri kotak, tantri bulat. Maka bunda sayang bilang sama anaknya, kuatin. Nah, kenapa orang itu Allah buka keburukannya? Mungkin cara Allah menyelamatkanmu. Allah bukan menyakitimu, tapi Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Catat ya, lebih parah menikah dengan orang yang salah daripada menunda untuk menikah. Status hari ini itu. Lebih parah. Lebih parah salah. Lebih parah menikah dengan orang yang salah. Lebih parah menikah dengan orang yang salah daripada menunda untuk menikah. Siapa tahu menunda untuk menikah dapat juragan sawah. Yang bisa ngajak ke Mekah. Mekah. Sehingga hidupnya jadi berkah. Iya, menuju Surga. jannah. Lupa. Mulai berkah menuju jannah. Lupa Ya. saya. Jadi satu, bunda kuatin terus. Yang kedua, kadang seseorang itu harus disibukkan dengan yang baik-baik sampai dia lupa dengan yang buruk-buruk. Ingat ya, kalau bunda lagi terpuruk, jangan terus terpuruk. Langsung ganti fokusnya sama yang baik-baik. Karena nikmat Allah itu lebih besar daripada ujian yang kita terima. Cuman pikiran kita lebih banyak mikirin ujiannya. Sampai lupa sama kebaikannya. Iya apa iya? Iya. Sok jujur punten. Bunda punya suami. Ada kelebihan tidak? Ada kekurangan tidak? Yang diingat yang mana? Ya. Yang diingat kekurangannya. Jadi bunda sering merasa menderita. Padahal kelebihan suami ada atau tidak? Ada, tapi nggak keinget sama kita. Karena yang diingat apa? Keburukannya. Sok, bunda ada masalah. Yang diingat Allahnya atau masalahnya? Bunda disakiti sama orang. Yang diingat Allahnya atau yang nyakitinnya? Clear tuh. Ada yang begitu di sini ada? Yang mana orangnya itu? Satu, bunda kuatin anak, yakinin kalau dia dibuka sama Allah berarti dia nggak baik untuk kita, betul? Yang kedua, sibukin dengan kebaikan. Nah, yang ketiga, pelan-pelan pasti disembuhkan. Ya, insya Allah. Tepuk tangan dong buat bunda yang bertanya. Nih Bu, perhatikan saya Bu ya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 17. Perhatiin saya yang salah, yang benar gak diperhatiin saya. Berarti ibu cuma cari kesalahan saya, yang benar saya gak dinilai sama ibu. Benar. Ibu gak ingat yang saya benar, tapi yang salah ibu tahu banget. Iya. Paling mudah emang ibu cari kesalahan, emang sengaja saya bikin kesalahan ibu. Itu manusia, betul? Tadi Bang Bedu benar tuh. 1 tambah 1 benar. 2 tambah 2 benar. 4 tambah 4 benar. Benar. Tapi ketika Bang Bedu salah sekali, yang benarnya dilupain. Salahnya sekali diingat sama bunda. Itulah kita.
Itulah Kita manusia. Beda sama Allah. Allah mah satu kebaikan bisa menutup banyak kesalahan. Tapi kalau manusia satu kesalahan nutup banyak kebaikan. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Mudah-mudahan ya kita lebih bisa memperbaiki diri kita. Insya Allah. Tepuk tangan atau buat kita. Baik, luar biasa Hilman. Selanjutnya siapa? Sebelah. Silakan. Iya, Ibu. Ya. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ibu Iis Ismawati, berasal dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Serang, Banten. Izin curhat AA. Saya punya abang, tapi sudah 25 tahun yang lalu meninggal. Abang saya itu meninggal dalam usia muda, berumur 25 tahun. Karena serangan jantung. Itu qadarullah, menjelang seminggu dia mau menikah. Bapak sama ibu saya merasa sangat terpuruk karena kehilangan abang saya. Mungkin abang saya anak laki satu-satunya di antara kami. Mungkin itu harapan ayah saya menjadi pengganti ayah saya. Setelah abang saya wafat, ibu dan bapak saya terpuruk. Lalu setelah itu ayah saya meninggal karena mungkin memikirkan abang saya, karena abang saya tidak sempat melaksanakan pernikahan itu. Tapi ada ibu yang menguatkan. Setelah sekian lama, akhirnya ayah meninggal. Dan saya juga merasa kehilangan ayah. Tapi ibu menguatkan juga. Tapi sekarang ibu juga merasa terpuruk, merasa terpuruk. Dan saya memberikan semangat kepada ibu. Tapi ibu tidak semangat gitu kelihatannya. Mungkin ibu juga merasa kehilangan yang paling dalam ya ayah. Jadi saya mohon pencerahan dari gimana caranya agar ibu saya ini bisa hidup semangat lagi menjalani hidup ini gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk kita yang sedang merasakan kehilangan, sejatinya tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan. Setuju? Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Maka jangan pernah meratapi untuk semua orang yang pernah pergi meninggalkan kita. Ahilman sejak kecil anak yatim. Sebelum saya paham, saya sering merasa bahwa kenapa Allah menguji saya seberat itu. Sampai di titik saya paham bahwa saya dengan orang tua saya bukan berpisah. Saya dengan orang tua saya hanya beda waktu berangkatnya saja. Orang tua saya lebih duluan berangkatnya, saya juga akan nyusul. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Kenapa Ahilman sekarang mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi ustadz? Salah satunya, saya berharap ini jadi hadiah untuk orang tua saya di alam kubur. Mungkin Allah masih ngasih usia sama saya biar nyiapin bekal
buat bisa gandeng ayah saya, buat bisa gandeng ibu saya, untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, kenapa Allah masih berikan kesempatan hidup sama kita? 2 alasannya. 1, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan umur agar di sisa umur ini kita banyak menambah amal kita. Betul? Atau yang kedua, karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kita umur agar di sisa umur ini kita banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup gak lama bunda, sebentar. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Ayo yang masih hidup lebih serius menjalani hidup ini dengan baik. Setuju? Tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita. Kalau masih bisa sholat, sholatlah sebelum besok disolatkan. Kalau bisa baca Quran, baca sebelum besok Quran dibacakan. Kalau masih bisa sedekah, sedekah. Karena banyak orang yang sudah meninggal pengen hidup lagi. Apa permintaannya? Pengen sedekah. Kalau bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Berbuat baik, jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Berbuat baik, jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Semangat, bahagia, salam buat keluarga semua. Semoga Allah menguatkan hati kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah kehidupan ayah. Memang hidup itu bukan tempat untuk tinggal, tapi meninggal. Seolah-olah kita ini adalah musafir yang sedang berjalan, menyiapkan tujuan akhir ya ayah. Kita hanya mampir sementara, karena nanti tujuan utamanya adalah di akhirat. Tuh, ayah. Jadi yuk kata ayah yang masih hidup, hiduplah dengan lebih sungguh-sungguh, lebih taat lagi, lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah, agar kita memiliki banyak bekal kelak untuk dibawa ke akhirat nanti. Nah, inilah tadi tema kita hari ini ya, yaitu bagaimana kita lekas pulih dari pilu yang perih. Dan ingat bahwa memang ujian ini adalah tanda sayang Allah kepada kita, dan Allah rindu kepada rintihan kita. Makanya kita diberikan ujian, dan kita semua menjalankan ujian ini bukan yang pertama kali. Kita bukan orang yang pertama kali. Banyak orang-orang terdahulu sebelum kita yang diujinya mungkin sama ya dengan kita ujiannya, nabi-nabi, bahkan ujiannya juga lebih berat daripada yang kita rasakan hari ini. Ingat, jangan pernah menyerah. Allah selalu bersama kita. Jika kita ada ujian, mendekatlah, maka Allah akan lari menuju kita ya. Baik, untuk kita mari kita berdoa. Ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aminkan sama-sama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jika di antara kami ada yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika di antara kami ada yang banyak salah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami nanti kembali kepadamu. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalah kami. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidup kami. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusan kami. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan sakit kami. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajat kami. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya. Ya Allah ya Rabbana, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu beratnya ujian kami. Engkau tahu banyaknya masalah kami. Ya Allah, tolong kami, bantu kami. Tunjukkan jalan keluar terbaik untuk masalah kami. Jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi ya Allah? Kami memohon semua atas kesulitan kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami. Berkahilah rumah tangga kami. Berkahilah hari-hari kami. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.